Dalam era globalisasi dan transformasi digital, organisasi dituntut untuk tidak hanya meningkatkan kinerja finansial, tetapi juga kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan menciptakan nilai jangka panjang. Sistem pengukuran kinerja tradisional dianggap tidak lagi memadai karena hanya berfokus pada indikator keuangan yang bersifat historis. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kaplan dan Nortol memperkenalkan Balance Scorecard sebagai pendekatan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dengan menyeimbangkan aspek keuangan dan non-keuangan. Melalui 4 perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis dan internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, Balance Scorecard membantu organisasi memahami hubungan sebab akibat antara aktivitas operasional dan strategi. Pendekatan ini digunakan secara luas di sektor bisnis maupun publik karena mampu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan akuntabilitas. Di Indonesia, berbagai perusahaan besar seperti Telkom, Bank Mandiri, dan Unilever telah membuktikan efektivitasnya. Pemahaman Balance Scorecard menjadi penting bagi mahasiswa akuntansi dan manajemen agar mampu merancang sistem kinerja yang strategis dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika bisnis. Baik, kita masuk kepada pengertian dan konsep dasar Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi ke dalam tujuan serta ukuran kinerja yang terukur. Konsep ini dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang menekankan bahwa kinerja tidak hanya diukur dari aspek keuangan saja, melainkan juga dari aspek non-keuangan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Konsep dasar Balance Scorecard adalah menciptakan hubungan yang jelas antara strategi perusahaan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Balance Scorecard membangun hubungan sebab akibat, misalnya peningkatan kompetensi karyawan akan memperbaiki proses internal yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja keuangan. Balance Scorecard juga menggunakan indikator pendorong dan indikator hasil, sehingga perusahaan bisa memprediksi dan mengendalikan kinerja secara lebih akurat. Serta Balance Scorecard juga menekankan penyelarasan tujuan di seluruh level organisasi. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan Balance Scorecard. Yang pertama yaitu menyelaraskan strategi dengan aktivitas operasional, sehingga setiap bagian organisasi memahami perannya dalam pencapaian tujuan strategis. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja dengan menilai keberhasilan dari 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluasi hasil kinerja secara periodik. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan akuntabilitas organisasi dengan menjadikan strategi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan manajemen. Yang kelima, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data, karena Balance Scorecard menyediakan informasi kinerja yang menyeluruh dan terintegrasi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari Balance Scorecard. Yang pertama, pengukuran kinerja yang komprehensif. Balance Scorecard membantu perusahaan dalam mengukur kinerja secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai perspektif yang saling terkait. Dengan melihat indikator kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan, perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang keberhasilan mereka. Yang kedua, fokus pada tujuan strategis. Dengan memetakan strategi ke dalam indikator kinerja yang terukur, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan inisiatif yang diambil sesuai dengan arah strategis yang telah ditetapkan. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan pelanggan. Melalui perspektif pelanggan dalam Balance Scorecard, perusahaan dapat fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Hal ini membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan pangsa pasar yang baik. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan memperhatikan perspektif proses internal, Balance Scorecard membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengukur efisiensi serta efektivitas proses-proses internal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang kelima yaitu peningkatan pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam Balance Scorecard membantu perusahaan dalam mengembangkan karyawan, mengelola pengetahuan, dan mendorong inovasi. Ini membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang.
Yang keenam yaitu komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Balance scorecard memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengkomunikasikan tujuan strategis kepada seluruh organisasi. Ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama, memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antar departemen dan fungsi dalam perusahaan. Dengan memanfaatkan balance scorecard, perusahaan dapat meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan, memperkuat strategi mereka, dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. 4 perspektif utama balance scorecard. Jadi balance scorecard mengukur 4 perspektif yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai sasaran strategi yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Keempat perspektif tersebut saling berkaitan yang nantinya akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat perspektif tersebut diuraikan berikut ini. Yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspective. Dalam balance scorecard, perspektif keuangan tetap menjadi perhatian karena ukuran keuangan merupakan suatu ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi yang disebabkan oleh keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil. Sasaran keuangan bisa sangat berbeda di tiap-tiap tahapan dari siklus kehidupan bisnis. Kaplan dan Norton membagi daur hidup bisnisnya menjadi 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah bertumbuh ataupun growth. Tahap pertumbuhan merupakan tahap awal dalam siklus kehidupan bisnis. Di dalam tahap ini, perusahaan berusaha untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Yang kedua adalah bertahan ataupun sustain. Pada tahap ini, perusahaan masih mempunyai daya tarik yang bagus bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Yang ketiga, menuai ataupun harvest. Tahap ini merupakan tahap pendewasaan bagi sebuah perusahaan, karena pada tahap ini perusahaan tinggal menuai dari investasi yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Yang kedua adalah perspektif pelanggan ataupun konsumen ataupun customer perspektif. Dalam perspektif pelanggan, balance scorecard memiliki aspek pelanggan memainkan peranan penting dalam kehidupan perusahaan. Sebuah perusahaan yang tumbuh dan tegar dalam persaingan tidak akan mungkin survive apabila tidak didukung oleh pelanggan. Ada 2 kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan ataupun customer perspektif, yaitu yang pertama adalah core measurement ataupun grup kelompok ini terdiri dari yang pertama adalah pangsa pasar ataupun market share, mengukur seberapa besar pasar yang telah dicapai untuk dilayani perusahaan, dan beberapa peluang pasar yang masih dapat dicapai. Yang kedua, pemerolehan pelanggan ataupun customer acquisition, mengukur kemampuan perusahaan meningkatkan pelanggan per tahunnya. Yang ketiga, kesetiaan pelanggan ataupun customer retention, mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan atau memelihara customer yang telah ada, dilihat dari pelanggan tutup per tahunnya. Yang keempat, tingkat kepuasan pelanggan ataupun customer satisfaction, mengukur kemampuan perusahaan dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang kelima adalah profitabilitas pelanggan ataupun customer profitability, mengukur kemampuan layanan kepada customer ataupun segmen pasar tertentu dalam menghasilkan laba. Yang kedua, customer value proposition adalah merupakan sebuah konsep yang penting dalam memahami faktor pendorong pengukuran utama kepuasan customer, retensi customer, akuisisi customer, pangsa pasar, dan profitabilitas customer. Jadi menurut Kaplan dan Norton, ada beberapa atribut tentang customer value proposition. Di antaranya yang pertama itu atribut jasa ataupun produk, meliputi fungsi produk dan jasa, harga dan mutu. Yang kedua, atribut yang berhubungan dengan customer, yang meliputi dimensi waktu tanggap dan penyerahan, serta bagaimana perasaan customer setelah membeli produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, atribut citra dan reputasi, yang meliputi faktor-faktor yang tidak berwujud yang membuat customer tertarik pada perusahaan. Yang ketiga, ada perspektif proses internal bisnis ataupun internal business proses perspektif. Perspektif proses internal bisnis lebih menekankan pada penciptaan produk yang baru yang lebih berkualitas sampai produk tersebut siap diedarkan kepada customer. Di dalam perspektif proses internal bisnis, ada 3 tahap yang harus dilakukan, yang mana ketiga tahap tersebut adalah yang pertama, tahap inovasi atau penciptaan produk. Pada tahap ini perusahaan berusaha keras untuk mengadakan penelitian dan pengembangan produk baru sehingga tercipta yang benar-benar sesuai dengan keinginan customer. Yang kedua, tahap operasi adalah tahap ini mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari penerimaan order dari customer, pembuatan produk atau jasa sampai dengan pengiriman produk atau jasa tersebut pada pelanggan.
Tiga, ada tahap pernah jual. Pada tahap ini perusahaan berusaha untuk memberikan manfaat tambahan terhadap para pelanggan yang telah menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Perspektif yang terakhir ataupun yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ataupun learning and growth perspektif. Dalam perspektif ini, perusahaan berusaha mengembangkan tujuan dan ukuran yang mendorong pembelajaran dan pertumbuhan suatu perusahaan. Tujuan dari perspektif ini adalah pembelajaran dan pertumbuhan menyediakan infrastruktur yang mungkin berkaitan dengan tiga perspektif lainnya yang dapat terwujud, sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan perusahaan. Dalam menentukan tujuan dan ukuran yang berkaitan dengan kemampuan karyawan, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen. Yang pertama adalah kepuasan karyawan. Dipandang sangat penting karena karyawan yang puas merupakan prakondisi meningkatnya produktivitas, tanggung jawab, kualitas, dan customer service. Yang kedua adalah retensi karyawan. Digunakan untuk kemampuan perusahaan mempertahankan karyawan potensial yang dimiliki perusahaan untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan karyawan yang dianggap berkualitas yang dimiliki perusahaan selama mungkin. Yang ketiga, produktivitas karyawan. Di sini suatu ukuran hasil dampak keseluruhan usaha, peningkatan modal dan keahlian kerja, inovasi, proses internal, dan kepuasan customer. Tujuannya membandingkan keluaran dan dihasilkan oleh karyawan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Penerapan balance scorecard dalam organisasi. Jadi penerapan balance scorecard dalam organisasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur agar strategi dapat diterjemahkan ke dalam tindakan operasional. Langkah-langkah dalam penerapan balance scorecard yang pertama, menetapkan visi, misi, dan strategi organisasi. Langkah pertama adalah memahami dan tujuan organisasi. BSC hanya efektif jika visi, misi, dan strategi telah jelas dan dipahami oleh seluruh bagian organisasi. Contohnya itu menjadi perusahaan dengan pelayanan terbaik di Asia. Maka strategi bisa diarahkan ke inovasi layanan, efisiensi proses, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah menentukan tujuan strategis untuk setiap perspektif. Berdasarkan strategi, tentukan tujuan strategis dalam 4 perspektif atau BSC. Yang pertama, keuangan meningkatkan laba, efisiensi biaya. Yang kedua, pelanggan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga adalah proses internal, mempercepat waktu produksi, meningkatkan kualitas. Yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan, meningkatkan kompetensi karyawan, sistem informasi, dan budaya kerja. Yang ketiga adalah menetapkan indikator kinerja utama key performance atau indikator KPI. Setelah tujuan ditentukan, tetapkan ukuran keberhasilan yang terukur atau KPI untuk setiap perspektif. KPI digunakan untuk memantau kemajuan terhadap tujuan strategis. Contohnya itu kepuasan pelanggan ataupun score survey, return of investment atau ROI, dan tingkat produktivitas karyawan. Yang keempat itu menentukan target dan inisiatif strategis. Tentukan target ataupun sasaran kuantitatif dan inisiatif ataupun program atau keinginan ataupun kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target. Contohnya itu targetnya itu meningkatkan kepuasan pelanggan dari 80% menjadi 90%. Yang kedua itu inisiatifnya itu pelatihan pelanggan, yaitu digitalisasi sistem layanan. Yang kelima itu menyusun peta strategi ataupun strategi map, di mana buat peta strategi untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antar perspektif. Yang keenam, mengimplementasikan atau mengkomunikasikan BSC. Sosialisasikan BSC kepada seluruh bagian organisasi agar semua memahami perannya dalam mencapai tujuan strategis. Komunikasi yang baik akan memastikan semua unit kerja bergerak ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh adalah memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki secara berkala. Evaluasi pencapaian KPI secara rutin atau misalnya itu tiap kuartal. Jika ada indikator yang belum tercapai, lakukan analisis penyebab dan perbaikan strategi ataupun continuous improvement. Contoh penerapan balance scorecard dalam dunia bisnis. Nah, di sini kami memberikan 3 contoh balance scorecard yang diterapkan dalam dunia bisnis. Yang pertama itu ada PT Telkomsel Indonesia, yang kedua ada Bank Mandiri, dan yang ketiga itu PT Unilever Indonesia. Nah, untuk PT Telkom Indonesia, berdasarkan penelitian oleh Wibowo dan Santoso pada tahun 2021, di dalam jurnal akuntansi dan keuangan, Telkomsel itu atau Telkom Indonesia menerapkan balance scorecard untuk menilai kinerja perusahaan dari 4 perspektif. Yang pertama itu ada keuangan, di mana dalamnya itu ada peningkatan pendapatan dari layanan digital dan data. Yang kedua pelanggan, di mana dalamnya itu
peningkatan kepuasan pelanggan melalui layanan in-home care. Yang ketiga yaitu ada proses internal, di mana di dalamnya itu ada digitalisasi layanan dan efisiensi operasional. Dan yang keempat yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, di mana di dalamnya itu ada pelatihan SDM digital dan peningkatan kompetensi teknologi informasi. Nah, hasilnya balance scorecard itu membantu Telkom menurunkan keluhan pelanggan hingga 15% dan meningkatkan efisiensi biaya operasional sebesar 10%. Nah, untuk yang kedua yaitu ada Bank Mandiri. Nah, menurut penelitian Pradana pada tahun 2020 di dalam jurnal riset akuntansi Indonesia, Bank Mandiri itu menggunakan balance scorecard untuk memantau strategi bisnis dan kinerja cabang, di mana melalui pengukuran yang seimbang antara kepuasan nasabah, kualitas layanan, efisiensi proses, serta pengembangan SDM, bank ini mampu meningkatkan produktivitas karyawan dan loyalitas nasabah. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu PT Unilever Indonesia. Nah, mengacu pada studi oleh Rahayu di tahun 2022, jurnal IMIHA Manajemen, Unilever itu menerapkan balance scorecard untuk menjaga kinerja keberlanjutan atau sustainability performance. Nah, di mana fokus pelanggan dan inovasi produk ramah lingkungan meningkatkan brand loyalty. Dan yang kedua, perspektif pembelajaran menekankan pengembangan kompetensi karyawan dan juga employee engagement. Kelebihan, kekurangan, dan juga refleksi perbandingan balance scorecard. Yang pertama, saya akan menerangkan terlebih dahulu kelebihan dari balance scorecard ini. Nah, kelebihan dari balance scorecard ini yang pertama, itu pengukuran kinerja yang komprehensif. Nah, pengukuran kinerja yang komprehensif bagaimana? Di mana dia tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga mengukur faktor non-keuangan seperti pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Dan ini tuh sesuai dengan pendapat dari Kaplan dan Norton di tahun 1996. Nah, yang kedua itu kelebihannya selaras dengan strategi organisasi, di mana balance scorecard ini menghubungkan visi, misi, dan strategi dengan aktivitas operasional sehingga seluruh bagian organisasi itu memiliki arah dan juga tujuan yang sama. Yang ketiga, kelebihannya itu meningkatkan komunikasi dan akuntabilitas, di mana mendorong komunikasi strategis yang lebih baik antar departemen dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan bersama. Nah, yang keempat, kelebihan dari balance scorecard ini yaitu mendukung pengambilan keputusan yang tepat, di mana karena data yang dihasilkan terukur dan multidimensional, manajemen itu dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang objektif. Dan ini tuh pernyataan dari Niven tahun 2006. Nah, yang kelima, kelebihan dari balance scorecard itu yaitu mendorong perbaikan berkelanjutan, di mana evaluasi KPI secara periodik itu memungkinkan perusahaan melakukan continuous improvement pada seluruh lini proses. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kekurangan dari balance scorecard. Nah, yang pertama yaitu kompleksitas dalam implementasi, di mana penerapan balance scorecard itu membutuhkan pemahaman strategi yang mendalam dan koordinasi lintas departemen, sehingga sulit diterapkan bagi organisasi kecil tanpa dukungan sistem informasi yang baik. Nah, yang kedua yaitu sulit menentukan indikator yang tepat, di mana banyak organisasi itu kesulitan memilih KPI yang benar-benar mencerminkan kinerja strategis. Dan ini tuh sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Arianti pada tahun 2019 di Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Yang ketiga yaitu membutuhkan biaya dan waktu yang besar, di mana pengembangan sistem balance scorecard, pelatihan karyawan, dan juga evaluasi berkelanjutan dapat menguras sumber daya jika tidak dikelola dengan baik. Nah, yang keempat yaitu kekurangannya, ketergantungan pada dukungan manajemen puncak. Nah, tanpa komitmen pimpinan, penerapan balance scorecard seringkali hanya bersifat administratif dan tidak berdampak nyata terhadap kinerja. Nah, dan yang terakhir yaitu yang kelima, kekurangannya kurang fleksibel terhadap perubahan lingkungan yang cepat,
Di mana dalam situasi bisnis yang sangat dinamis, indikator balance scorecard itu bisa menjadi usang bila tidak diperbarui secara berkala. Nah, terus selanjutnya yaitu ada refleksi dan perbandingan penerapan balance scorecard. Nah, balance scorecard itu kan telah terbukti menjadi alat manajemen strategis yang efektif di berbagai sektor nih. Namun, efektivitasnya itu dapat berbeda tergantung pada jenis organisasi, skala usaha, serta budaya manajemen yang diterapkan. Nah, berdasarkan berbagai studi terdapat beberapa refleksi dan perbandingan penting mengenai penerapan balance scorecard. Nah, yang pertama yaitu perbandingan antara sektor swasta dan juga sektor publik. Nah, penerapan balance scorecard di sektor swasta itu umumnya berorientasi pada peningkatan profitabilitas dan efisiensi bisnis. Misalnya nih, PT Telkom Indonesia dan Bank Mandiri itu menggunakan balance scorecard untuk mengukur keberhasilan strategi dari sisi keuangan, pelanggan, dan proses internal yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan. Sementara di sektor publik, fokus penerapan balance scorecard itu bergeser pada peningkatan efektivitas pelayanan dan akuntabilitas publik. Nah, menurut Arianti tahun 2019 dalam jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik, instansi pemerintah seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan indikator kinerja yang objektif karena tujuan organisasi itu lebih bersifat sosial daripada finansial. Di mana hal inilah ya yang menunjukkan bahwa meskipun konsep balance scorecard sama, orientasi dan indikatornya harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Nah, yang kedua yaitu perbandingan penerapan balance scorecard di era konvensional dan era digital. Nah, di era tahun 1990-an, ketika balance scorecard pertama kali dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, pengukuran kinerja banyak bergantung pada data keuangan dan laporan manual. Namun, dalam era digital dan otomatisasi saat ini, balance scorecard itu mengalami evolusi menjadi digital balance scorecard. Nah, di mana sistem informasi dan data analitik memainkan peran besar dalam pengukuran kinerja. Nah, menurut penelitian Rahayu tahun 2022, perusahaan seperti Unilever Indonesia itu telah mengintegrasikan sistem balance scorecard dengan platform digital berbasis data real time untuk memantau kinerja setiap divisi. Di mana hal ini tuh menjadikan proses evaluasi lebih cepat, akurat, dan juga adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, refleksi ini tuh menunjukkan bahwa transformasi digital itu tidak menghapus konsep balance scorecard, melainkan dia memperkuatnya dengan teknologi yang lebih canggih dan responsif. Nah, yang ketiga itu refleksi terhadap keterbatasan implementasi. Nah, berdasarkan berbagai studi kasus, perusahaan yang mengalami kegagalan awal dalam menerapkan balance scorecard itu bukan karena konsepnya tidak relevan, tetapi karena kurangnya komitmen manajemen dan pemahaman terhadap strategi organisasi. Nah, menurut Kaplan dan Norton di tahun 2001, dia tuh menegaskan bahwa balance scorecard bukan sekedar alat ukur, tetapi merupakan sistem manajemen yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan organisasi. Nah, dengan demikian, refleksi penting yang dapat diambil adalah bahwa balance scorecard itu tidak hanya akan efektif jika diterapkan dengan budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka, transparansi, dan orientasi jangka panjang. Nah, tanpa hal tersebut, balance scorecard hanya akan menjadi laporan formalitas tanpa dampak nyata terhadap peningkatan kinerja. Nah, dengan demikian, refleksi yang dapat dengan demikian, refleksi penting yang dapat diambil adalah bahwa balance scorecard hanya akan efektif jika diterapkan dengan budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka, transparansi, dan orientasi jangka panjang. Nah, tanpa hal tersebut, balance scorecard hanya akan menjadi laporan formalitas tanpa dampak nyata terhadap peningkatan kinerja.
Baik teman-teman, dari materi yang sudah kami paparkan tadi, maka dapat kami simpulkan terkait materi balance scorecard ini, di mana kesimpulannya, balance scorecard dikembangkan oleh Kaplan dan Norton sebagai solusi atas keterbatasan pengukuran kinerja yang hanya fokus pada keuangan, di mana balance scorecard itu menyimbangkan indikator keuangan dan juga non-keuangan melalui 4 perspektif. Di mana yang pertama ada keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, di mana keempatnya itu membentuk hubungan sebab akibat yang membantu organisasi menerjemahkan strategi ke dalam tindakan nyata. Berbagai perusahaan besar di Indonesia seperti Telkom Indonesia, Bank Mandiri, dan juga Unilever telah berhasil memanfaatkan balance scorecard untuk meningkatkan efisiensi, kepuasan pelanggan, dan juga kompetensi karyawan, sehingga terbukti efektif secara praktis. Nah, namun penerapan balance scorecard itu dapat terhambat oleh kompleksitas sistem, kesulitan menentukan indikator, kebutuhan teknologi, dan kurangnya komitmen manajemen. Nah, tanpa dukungan tersebut, balance scorecard tidak akan berdampak optimal. Nah, di era digital, balance scorecard itu perlu diintegrasikan dengan teknologi dan data yang real time untuk mempercepat analisis, meningkatkan akurasi, dan mendukung inovasi. Secara keseluruhan, balance scorecard merupakan alat strategis penting yang menghubungkan strategi dan operasional serta membantu organisasi mencapai kinerja berkelanjutan.